Nah, oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya teman-teman ya, dan masih akan selalu memotivasi dan selalu menyemangati kalian yang saat ini masih berjuang untuk sembuh ya dari gangguan asam lambung, GERD yang juga disertai dengan kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Nah, jadi pembahasan kali ini ya teman-teman ya. Jadi pembahasan di video saya kali ini mau membahas tentang apa saja yang harus dilakukan oleh orang-orang pendamping ya, apa saja yang harus dilakukan oleh para pendamping orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Karena menurut pengalaman saya ya teman-teman ya, jadi perlunya dukungan dari orang-orang terdekat, dari orang-orang sekitar kita kalau kita itu mau sembuh juga ya, mau mau sembuh dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih, kita juga butuh dukungan ya, butuh bantuan dari orang-orang sekitar kita ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini masih menonton video ini, bisa tonton video ini dengan tenang ya teman-teman ya, dengan nyaman. Yakin aja pokoknya teman-teman, yang nggak usah mikir ke depannya dulu, pasti kalian itu bakalan bisa sembuh ya teman-teman ya. Yang paling penting kalian itu bikin nyaman dulu hatinya. Nanti kalau hatinya udah nyaman, nanti bakalan relax ya teman-teman ya. Kalau kalian relax, nanti akan terlatih dengan sendirinya bahwa hati kalian tuh bisa relax ya. Karena untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan kecemasan berlebih, itu butuh ketenangan juga ya teman-teman ya, butuh ketenangan, butuh relaksasi, butuh enjoy ya, badannya itu butuh relax, butuh ketenangan lah intinya, butuh jiwanya itu tenang, hatinya itu tenang, pikirannya tenang, nggak was-was ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian itu jangan khawatir kemana-mana dulu ya teman-teman ya, cukup fokus aja nonton video ini, tonton dengan tenang, dengan nyaman. Bila perlu ya teman-teman ya, kalian ajak saudara kalian di sekitar kalian yang mungkin dekat dengan kalian, eh, suruh nonton bareng-bareng video ini ya teman-teman ya, supaya mereka itu paham apa yang harus mereka lakukan dengan kalian. Nah, jadi tujuan saya itu seperti itu, karena sepengalaman saya juga nggak bisa ya teman-teman ya, harus kita itu butuh bantuan orang lain untuk kita itu sembuh juga ya teman-teman ya, entah itu dari keluarga kita, entah itu orang lain, entah itu di pekerjaan itu bos kita ya teman-teman ya. Nah, jadi siapa sajalah teman-teman ya, ajak buat nonton video ini ya teman-teman ya. Kalau mereka itu nggak sibuk, kalau mereka memang nggak sibuk ya ajak nonton seperti ini sebentar aja kok teman-teman ya, cuman paling sampai 20 menit atau 25 menit aja kok teman-teman ya, biar mereka itu paham, biar mereka itu tahu apa-apa sih yang harus mereka lakukan itu ya, supaya mendukung kalian itu untuk sembuh ya teman-teman ya. Karena eh, kedepannya ya teman-teman ya, untuk kedepannya itu tujuannya itu buat buat mereka juga ya teman-teman ya, bukan untuk kalian saja yang sedang sakit ya teman-teman ya, untuk orang-orang di sekitar kalian yang belum pernah terkena gangguan asam lambung. Jadi tujuannya itu seperti itu ya teman-teman ya, nanti supaya mereka itu biar tahu cara kalian tuh sembuh tuh gimana. Jadi ada dukungan ya teman-teman ya, supaya nanti nggak merepotkan mereka juga. Kalau teman-teman lama sembuhnya kan merepotkan orang-orang di sekitar teman-teman juga kan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi supaya mereka tahu, supaya mereka nanti bisa paham, teman-teman bisa ajak mereka buat nonton-nonton video seperti ini ya teman-teman ya. Khususnya di video ini di bagian yaitu bagaimana cara menghadapi atau menangani orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ya, bagi para pendamping ya teman-teman ya, atau orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi yang pertama temen ya, langsung aja ke videonya ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa juga yang mungkin baru menemukan video ini bisa bantu subscribe-nya ya teman-teman ya. Karena tujuannya subscribe itu adalah untuk memperkembang video-video seperti ini, supaya video seperti ini berkembang dan banyak menyebar. Terus kemudian karena di luar sana itu kan banyak nih orang-orang yang terkena gangguan asam lambung tapi masih terjebak ya teman-temannya. Jadi harus perlu butuh bantuan juga teman-teman ya. Nah, jadi tujuannya subscriber itu seperti itu teman-teman ya, semakin banyak subscribernya, semakin videonya berkembang, semakin banyak bantu orang ya teman-teman ya.
Kalian dengan menyebarkan video seperti ini juga atau video-video orang juga, kalian itu sudah sama juga kalian berbuat baik ya teman-teman ya. Nah, jadi kembali lagi ke topik ya teman-teman ya. Nah, untuk para pendamping ya, untuk para pendamping orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, yang harus dilakukan untuk membuat si orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih ini supaya cepat membaik, supaya sembuh, itu ada beberapa hal yang harus mereka lakukan, harus kalian lakukan ya teman-teman ya. Nah, yang pertama itu teman-teman itu harus jadi pendengar yang aktif ya teman-teman ya. Maksudnya jadi pendengar yang aktif itu gimana? Ya, kalian itu harus mendengarkan apa-apa saja yang diceritakan sama orang-orang yang terkena gangguan asam lambung. Jadilah pendengar yang baik, yang aktif ya teman-teman ya. Karena kalian tuh nggak tahu ya teman-teman ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih, itu dalam tubuhnya itu ya, dari ujung kaki sampai ke ujung kepala itu perasaannya, rasanya, terus kemudian tersiksanya itu kalian nggak bakal bisa merasakan. Untuk membayangkannya pun kalian tuh nggak bakalan bisa karena kalian tuh nggak merasakan. Nah, jadi kalian harus mendengarkan apa-apa saja keluhan dari orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis. Itu yang pertama ya teman-teman ya, jadilah pendengar yang aktif ya teman-teman ya. Pokoknya dengerin aja orang-orang yang terkena gangguan asam lambung cerita apa, pokoknya dengerin aja ya teman-teman ya. Nanti kedepannya juga tujuannya buat kalian juga, kalau orang ini cepat sembuh ya kalian juga nggak bakalan lama repotnya. Tapi kalau yang orang terkena gangguan asam lambung anxiety ini nggak sembuh-sembuh ya kalian repotnya lama. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi harus dukung buat sembuh juga ya teman-teman ya. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu validasi atau benarkan pengalaman yang dia alami ya teman-teman ya. Kayak misalkan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ini cerita tentang dirinya gitu, tentang apa yang dirasakannya ya. Betulkan saja, benarkan saja apa yang dia ceritakan itu, dengerin terus kemudian oh iya memang seperti itu ya, oh iya rasanya nggak nyaman ya, oh seperti ini ya rasanya ya, oh jadi solusinya harus gimana ya supaya kamu bisa nyaman. Nah, jadi kita itu harus membenarkan apa-apa yang diceritakan oleh orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan kecemasan berlebih. Karena dengan kita membenarkan cerita-cerita dari mereka, itu sudah seperti bukti kita itu sebagai pendengar yang aktif. Terus kemudian kita jadi seperti orang yang perhatian sama dia. Jangan nanti ketika dia mengeluh terus kita remehkan, kita anggap itu sebuah hayalan. Itu enggak ya teman-teman ya. Jadi yang saya jelaskan di sini teman-teman ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, segala bentuk rasa tidak nyaman di tubuhnya yang mereka ungkapkan itu benar-benar nyata rasanya teman-teman ya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya 4 tahun merasakannya ya teman-teman ya. Setiap hari nggak ada berhentinya yang namanya begah, sesak nafas, keliengan, mata buram, terus berdenging, kemudian jantung debar-debar, sakit kiri, sakit kanan, tembus sampai ke belakang, rasa takut, cemas, mendengar berita buruk, takut. Nah, itu memang benar-benar nyata, benar-benar ada ya teman-teman ya. Nah, jadi itu yang kami alami itu seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau pengen mendukung supaya sembuh bisa menjadi apa namanya tadi, membenarkan apa yang diceritakan oleh orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Terus kemudian yang ketiga itu dorong dan bantu mereka untuk mencari informasi yang tepat ya teman-teman ya, untuk meminta pertolongan ya teman-teman ya. Contohnya kayak misalkan mereka ini pengen merasain apa gitu, terus kemudian mereka ingin ke dokter, ajaklah mereka ke dokter, terus kemudian konsultasikan ke dokter, terus kemudian didiskusikan oleh dokter. Setelah dokter menjelaskan hanya terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih, Bu ini atau
Pak ini saudaranya terkena yang namanya gangguan asam lambung, tapi sudah parah, sudah disertai GERD, sudah disertai dengan kecemasan berlebih. Jadi ini harus ke psikolog lah, harus ke sini lah, harus ke situ lah. Ya diturutin saja teman-teman ya, sambil dijelaskan ke orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu bahwa oh iya kamu itu harus berobat gitu ya teman-teman ya. Jadi supaya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ini bisa merasa diperhatikan juga ya teman-teman ya. Nah itu sebenarnya nggak perlu ke rumah sakit ya teman-teman ya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ini. Yang penting itu didengarkan, terus kemudian didukung, terus kemudian diperhatikan. Nah dia cepat sembuhnya ya teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi itu adalah rahasia nih buat teman-teman semua nih yang baru saya buat di video ini. Jadi seperti itulah yang harus kalian lakukan ya teman-teman ya. Terus yang keempat itu tadi kan, yang ketiga itu dorong dan bantu mereka supaya mencari pertolongan ya, entah itu ke dokter, terus ke psikiater, apa kemana lah yang orang-orang gangguan asam lambung ini pengennya gitu ya. Nah terus kemudian yang keempat itu kurangi pemicu stresnya ya teman-teman ya. Jadi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ini teman-teman ya, saya jelaskan. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan anxiety atau kecemasan berlebih, itu orangnya gampang stres teman-teman. Orangnya gampang ketakutan, gampang tremor, pokoknya gampang stres ya teman-teman ya. Jadi kalian itu harus mencoba untuk mencari cara supaya menghilangkan stres di lingkungannya ya teman-teman ya, yang bisa bikin memicu dia itu supaya stres itu harus benar-benar dihilangkan dulu ya teman-teman ya. Seperti contohnya bikin yang bahagia-bahagia ya teman-teman ya, karena setiap orangnya ini kan beda-beda ya teman-teman ya. Setiap kalian yang nonton ini kan beda-beda, jadi kehidupannya itu berbeda-beda, jadi yang membuat senangnya pun berbeda-beda. Nah jadi carilah kesenangan-kesenangan yang membuat orang sekitar anda itu, yang orang yang terkena gangguan asam lambung itu merasa senang itu apa ya teman-teman. Jadi setiap dia mengeluh, alihkan ke hal-hal yang bahagia. Itu hanya sementara kok teman-teman ya, enggak selamanya harus nurutin terus. Harus oh dia gini kita turutin, dia gitu harus kita turutin, enggak selamanya teman-teman ya, sementara aja kok. Yang penting biar dia ini sembuh dulu ya teman-teman ya. Kalau orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ini udah sembuh, nanti dia ketawa-ketawa sendiri mikirin mengingat-ingat masa lalunya yang seperti itu ya teman-teman ya, karena saya juga dulu seperti itu. Nanti dia ketawa-ketawa sendiri. Tapi yang paling diingat mereka adalah ya teman-teman yang sudah membantu mereka ini untuk sembuh juga. Nah jadi itu yang saya alami seperti itu ya teman-teman ya. Seperti teman-teman membantu dia supaya ajak jalan-jalan atau apa sajalah yang membuat dia ini senang gitu ya teman-teman ya, karena dia ini butuh bantuan, butuh dukungan ya teman-teman ya. Nah jadi yang dibutuhkan oleh orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ini supaya cepat membaik, selain dari menjaga pola 3P-nya. Apa itu pola 3P? Pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Selain itu juga butuh dukungan dari sekitarnya ya teman-teman ya, seperti saudaranya atau mungkin istrinya atau mungkin suaminya atau mungkin orang tuanya, atau mungkin orang tuanya yang terkena gangguan asam lambung, anaknya, yang orang terdekatnya. Nah jadi suruh nonton seperti ini ya teman-teman ya, karena gini ya teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ini saya kasih tahu lagi teman-teman, rasa sakitnya yang dirasakan itu 10 kali lipat yang dirasakan oleh orang-orang yang normal. Nah, jadi saya ulangin lagi teman-teman. Rasa sakit yang dirasakan oleh orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety psikosomatis atau kecemasan berlebih, itu rasa sakitnya 10 kali lipat melebihi orang-orang yang normal. Ya kayak contohnya teman-teman yang masih normal-normal nih, sakit apa? Misalkan yang sering dirasakan itu sakit apa? Misalkan sakit gigi gitu ya. Nah, teman-teman tahu kan sakit gigi rasanya seperti apa. Nah, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ini ketika merasakan sakit gigi itu sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Rasa cemasnya, deg-degannya timbul, terus kemudian keringat dinginnya, terus kemudian belum ngerasain sakitnya, belum ngerasain kepala ngenyutnya, terus berantem lagi sama pikirannya yang kemana-mana, apa ini tanda-tanda mati, apakah saya mau mati. Nah jadi
semua badannya itu merespon. Beda sama orang yang belum pernah terkena anxiety ya teman-teman ya, dia sakit gigi ya sakit segigi aja, tolong-tolong ya teman-teman ya, karena dia punya gangguan. Jadi kalau untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ini udah mikirnya banyak banget. Aduh saya sakit gigi, mana saya sakit gigi, kalau saya minum obat sakit gigi asam lambungnya kumat, waduh ini udah gak ketahan, ini rasanya jantung debar-debar kayak mau mati. Dengar lagi berita buruk, dengar lagi berita di sosial media, kalau misalkan sakit gigi adalah tanda-tanda ini tanda-tanda, waduh itu tambah lagi nggak karuan ya teman-teman ya. Itu baru sakit gigi, belum sakit kepala. Sakit kepalanya kalian itu kan seperti itu ya teman-teman ya. Kalau orang anxiety, sakit kepalanya itu udah dibarengi dengan cemas, rasa takut mati, kadang-kadang sampai dia itu ngerasain gemeteran, keringet dingin, tremor kayak orang sakau ya teman-teman ya. Tapi itu memang nyata ya teman-teman ya, memang nyata dialami oleh orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi itu yang keempat ya teman-teman ya. Nah, untuk yang kelima itu tunjukkan rasa kasih sayang pada orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ya teman-teman ya. Jadi tunjukkanlah rasa kasih sayang, perhatian untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih itu sangat 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 membutuhkan yang namanya perhatian ya teman-teman ya, kasih sayang, bener-bener pokoknya bener-bener ekstra double ya teman-teman ya. Nah jadi buat teman-teman jangan bosan-bosan ya teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih itu yang terkena penyakitnya itu, yang mengalami penyakitnya itu bukan hanya di fisiknya aja, bukan hanya di badannya aja ya teman-teman ya, tapi di jiwanya juga, di mentalnya juga, psikisnya juga kena ya teman-teman ya. Jadi psikis di sini bukan berarti saya bilang itu gila, bukan ya teman-teman ya, bukan bukan gila, bukan ya teman-teman ya. Psikisnya itu yang saya maksud itu adalah rasa trauma yang mereka rasakan karena dulu itu mereka ya saat pertama kali terkena gangguan asam lambung, baru pertama-pertamanya nih ketika mereka itu terkena gangguan asam lambung, ketika mereka mengalami gejalanya itu rasanya itu kayak mau mati ya teman-teman. Jadi mereka itu ada rasa trauma di sana ya, seperti teman-teman kalau misalkan mungkin setiap orang punya rasa traumanya sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Akhirnya mereka itu takut dengan sesuatu hal tersebut atau mungkin fobia dengan sesuatu tersebut gitu ya, jadinya nggak mau lagi, jadinya kepikiran aja, jadi rasa nggak mau gitu ya tentunya. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disebut dengan anxiety psikosomatis ya teman-teman ya. Mereka itu selain fisiknya yang kena, di fisiknya itu kan kayak lambungnya, terus kemudian iritasi ya teman-teman ya, GERD-nya ya, itu adalah di fisiknya ya teman-teman ya. Nah untuk di mentalnya itu atau di psikisnya itu ya tadi teman-teman ya, ada rasa trauma, akhirnya mereka itu merasakan takut berlebih. Jadi rasa takutnya itu melebihi orang-orang normal ya, namanya saja anxiety, kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Jadi wajarin ke sana aja ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian harus memberikan rasa kasih sayang, terus kemudian rasa perhatian ya teman-teman ya. Saya ulangin lagi, hanya sementara kok teman-teman ya, supaya mereka ini membaik dulu. Nanti kalau mereka ini udah membaik, pasti mereka itu ketawa-ketawa sendiri ya teman-teman ya. Ketawa-ketawa sendiri dengan hal yang apa mereka alami itu ya teman-teman ya. Nah ini buat orang-orang pendamping ya teman-teman ya, untuk pendamping orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis. Nah yang terakhir ini ya teman-teman ya, yang paling penting itu adalah bersabar. Nah itu ya teman-teman ya, yang paling terakhir itu adalah bersabar. Jadi perlunya kesabaran untuk pendamping orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Kenapa saya bilang harus bersabar? Karena nggak cuma sehari dua hari mereka itu bakalan mengeluh, mereka itu bakalan merasa rasakan, terus kemudian mereka itu mengeluh lah intinya ya teman-teman ya. Mereka itu nggak bakalan sehari dua hari, mungkin bahkan bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun ya teman-teman ya. Makanya untuk orang-orang yang pendamping, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, kalian harus ekstra bersabar ya teman-teman ya. Nah jadi
Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih, kalian juga jangan selalu ketakutan ya teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih, mungkin di sekitar kalian sudah banyak orang-orang yang membantu kalian. Kalian juga harus bersyukur ya teman-teman ya. Kalian juga harus bisa mandiri juga ya teman-teman ya. Kalian juga harus bisa mengontrol pikiran kalian juga ya teman-teman ya. Karena untuk sembuh dari gangguan ini kita itu harus paham juga ya teman-teman ya. Bukan hanya kita mengandalkan orang ya teman-teman ya. Orang itu hanya membantu ya teman-teman ya. Sedangkan yang buat diri kita sembuh itu ya diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan ya teman-teman ya. Sudah banyak contoh-contoh orang yang sudah membaik di video-video, bikin video-video seperti ini ya teman-teman ya. Sudah banyak orang-orang yang sudah membaik. Nah, jadi teman-teman tinggal nyontoh aja ke sana, menerapkan pola-polanya. Tapi kok nggak sembuh-sembuh ya Mas ya? Saya udah menerapkan pola ini, pola-pola ini, pola ini. Ya tadi ya teman-teman ya, harus bersabar. Kita itu terkena yang namanya gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih itu terciptanya gangguan ini nggak begitu kita melakukan pola hidup sebentar terus jadi kena penyakit ini. Enggak, kalian kan bertahun-tahun, berbulan-bulan, berhari-hari, bertahun-tahun, berbulan-bulan kalian itu selalu menerapkan pola hidup yang berantakan. Bertahun-tahun loh teman-teman ya terjadinya. Makanya kalian mau menyembuhkannya pun harus eh, perlahan juga, bertahap ya teman-teman ya. Tapi apakah bisa membaik Mas? Bisa ya teman-teman ya. Bisa, saya tekankan lagi di sini. Untuk kalian yang saat ini masih ngerasain nggak nyaman sama rasanya terkenanya gangguan asam lambung dengan sensasinya yang nggak nyaman, apapun itu ya teman-teman ya. Kalian tuh bakal bisa membaik. Itu nanti sensasinya bakalan hilang kok teman-teman ya. Nah jadi kalian tuh nggak usah khawatir ya teman-teman ya. Yang penting kalian tuh harus disiplin aja, jaga pola makannya, jaga pola pikirnya, jaga pola hidupnya. Pokoknya disiplin aja, terus nikmatin aja prosesnya. Nanti kalian tuh bakalan dapet hasilnya, terus kalian tuh bakalan nyaman ya temen-temen ya. Secara nggak sadar itu kalian tuh bakalan nyaman. Oh iya ya, aku udah nyaman sekarang ini. Nanti kalian tuh nggak kerasa seperti itu ya temen-temen ya. Jadi seperti itulah gambarannya ya temen-temen ya. Nah jadi untuk video kali ini yang cukup ya teman-teman ya, karena udah berapa menit nih, udah 22 menit. Nanti udah kelamaan juga, kalian juga bosen juga nontonnya ya teman-teman ya. Nah jadi buat teman-teman yang saat ini masih berjuang, semangat terus ya teman-teman. Yang eh, nggak ada usaha yang nggak membawakan hasil, itu nggak ada ya teman-teman ya, pasti ada hasilnya. Nah buat teman-teman pendamping juga tadi teman-teman ya, harus sabar ya teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ini orangnya baperan ya teman-teman ya, gampang tersinggung. Jadi yang pendampingnya ini harus sabar ya teman-teman ya. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ini gampang tersinggung karena psikisnya itu saat ini, mentalnya itu sedang turun, sedang rendah ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semangat terus ya teman-teman ya. Pokoknya tadi harus berusaha terus. Nah jadi buat teman-teman nanti kalau misalnya mau bikinin video apa, teman-teman ditulis aja di kolom komentar ya teman-teman ya, biar saya buatkan videonya atau saya lihat satu persatu ya teman-teman ya. Saya bacakan nanti eh, sensasi-sensasi apa saja yang bikin kalian tuh gak nyaman dan bagaimana cara penanganannya. Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah teman-teman, oke, terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian itu bisa dapat notifikasi di video saya yang terbaru ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalkan saya ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.